Sore harinya, saat aku baru saja pulang dari kantor, aku melihat Mbak Sarah sedang duduk di teras belakang sendirian. Ia tidak menyadari kehadiranku. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kini tampak begitu muram. Matanya menatap kosong ke arah kebun yang mulai gelap. Ia memegangi lehernya sendiri. Jarinya bergerak seolah sedang meraba sebuah kalung bayangan yang tidak ada di sana. "Mbak," panggilku pelan. Ia tersentak, lalu dengan sangat cepat mengubah raut wajahnya kembali menjadi Mbak Sarah yang ramah. Alina, baru pulang deh. Kok tidak kedengeran suara mobilnya?" "Tadi gerbangnya sudah dibuka sama Mas Hendra, jadi langsung masuk aja," jawabku sambil duduk di sampingnya. "Mbak, kenapa melamun di sini? Anak-anak mana?" tanyaku. "Sudah di kamar lagi main sama Bayu," sahutnya. Kalimat itu membuat dadaku berdenyut lagi. Lagi-lagi Bayu. Bayu itu memang luar biasa ya, Al. Ia pulang kerja capek-capek masih sempat membacakan dongeng buat si kembar. "Mas Hendra saja kalau pulang langsung tidur," ucapnya. Aku terdiam memaksakan diri untuk tetap tenang. "Mas Bayu memang sayang sama keponakannya, Mbak." "Bukan cuma sayang," Mbak Sarah menoleh padaku. Senyumnya kini terasa begitu dingin. Dia itu tipe pria yang bertanggung jawab. Dia tahu kapan harus hadir saat orang lain merasa kesulitan. "Kamu benar-benar beruntung, Alina. Punya segalanya. Uang, suami yang mapan, dan perhiasan indah." Tatapan matanya kembali jatuh ke leherku, ke arah kalung berlian yang masih melingkar di sana. Kilau perhiasan itu seolah-olah menjadi tembok tinggi yang memisahkan kehidupan kami berdua. Malam itu, aku tidak sengaja melihat Mbak Sarah masuk ke ruang kerja Bayu saat Bayu sedang mandi. Aku mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Mbak Sarah berdiri di depan meja kerja Bayu. Tangannya meraba laci tempat aku menemukan kotak merah itu kemarin. Ia tidak mengambil apa-apa. Ia hanya berdiri di sana dengan bahu yang gemetar, seolah-olah sedang menghirup sisa-sisa aroma atau keberadaan suamiku di ruangan itu. "Apa yang sedang Mbak lakukan?" Suaraku memecah kesunyian. Mbak Sarah berbalik dengan wajah pucat pasi. Namun, bukannya merasa malu karena tertangkap basah, ia justru menatapku dengan sorot mata yang penuh tantangan. "Mbak cuma mau pinjam pulpen, Al. Kenapa? Kamu takut Mbak mencuri sesuatu?" tanyanya dengan nada yang tajam. Sangat berbeda dengan Mbak Sarah yang selama ini ku kenal. Aku terpaku di tempat. Topeng keibuan dan senyum manis itu akhirnya retak. Rasa iri yang selama ini menjalar perlahan kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berani dan berbahaya. Di rumah ini, perang dingin bukan lagi soal siapa yang memasak lebih enak, melainkan tentang siapa yang lebih berhak atas perhatian pria yang statusnya adalah suamiku. Ketegangan di ruang kerja itu menggantung di udara, mencekam dan menyesakkan. Mbak Sarah melangkah melewatiku dengan bahu yang tegak, meninggalkan aroma parfum yang kini terasa seperti ancaman. Aku berdiri mematung, menatap laci meja Bayu yang baru saja ia sentuh. Merasa rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Beberapa minggu berlalu dengan kecanggungan yang terus menyelimuti rumah. Namun suatu pagi, rutinitas dapur yang biasanya riuh mendadak berubah menjadi kepanikan kecil. Aku melihat Mbak Sarah. Wajahnya sangat pucat. Ia kelihatan sangat lelah dan lingkaran hitam di bawah matanya. Lama kemudian, ia berlari ke arah kamar mandi. Terdengar suara mual dan muntah yang cukup hebat. Mas Hendra yang saat itu sedang duduk di meja makan, panik dan segera membawanya ke dokter. Saat mereka pulang, sebuah kabar meledak di tengah ruang keluarga. Mbak Sarah
mendengar berita itu, hatiku mendadak menjadi medan tempur bagi dua perasaan yang bertolak belakang. Rasa senang yang terpaksa, aku mencoba tersenyum dan memberikan selamat. Ada secercah harapan di benakku bahwa dengan kehadiran janin ini, fokus Mbak Sarah akan kembali sepenuhnya kepada keluarga kecilnya dan Mas Hendra. Aku berharap kehamilan ini akan menjadi batas suci yang menjauhkannya dari perhatian suamiku. Kesedihan yang mendalam di sisi lain, kenyataan ini seperti sembilu yang menyayat luka lamaku. 7 tahun aku dan Bayu menanti. Namun rahimku masih saya sepi. Melihat Mbak Sarah begitu mudah mendapatkan anak keempat di tengah kemelut ekonomi dan rumah tangganya, membuatku merasa dunia sangat tidak adil. Aku menatap Bayu yang berdiri tak jauh dariku. Ekspresinya sulit dibaca. Ada binar kebahagiaan saat ia mengucapkan selamat. Namun ada juga keraguan yang melintas di matanya saat ia melirik ke arahku. "Selamat ya Mas, Mbak," ucap Bayu pelan. Mbak Sarah mengangguk lemah sambil mengelus perutnya yang masih rata. Ia menatapku dengan tatapan yang kini jauh lebih tenang. Namun entah mengapa aku merasa ada kemenangan terselubung di balik kelelahannya itu. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa meski aku punya perhiasan indah, dia punya sesuatu yang tidak akan pernah bisa kubeli dengan uang suamiku. Malamnya aku menangis. Di balik bantal, kehamilan Mbak Sarah seharusnya menjadi kabar bahagia, namun bagiku itu adalah pengingat betapa kosongnya posisiku sebagai seorang istri di rumah ini. Aku takut kehadiran anak itu justru akan membuat Bayu semakin merasa dibutuhkan sebagai penopang bagi Mbak Sarah, melampaui batas yang seharusnya. Beberapa bulan berlalu sejak kabar kehamilan itu. Perut Mbak Sarah mulai membuncit dan seiring dengan itu perhatian Bayu tampak semakin tercurah ke arahnya dengan dalih kemanusiaan. Setiap pagi bukan lagi aku yang pertama kali disapa Bayu, melainkan Mbak Sarah dengan pertanyaan apakah uangnya sudah berkurang atau apakah dia butuh sesuatu untuk dibelikan yang khusus untuk nginapnya. Suatu sore, aku pulang kantor lebih awal dan mendapati Bayu sedang di dapur memijat kaki Mbak Sarah yang bengkak sambil mereka berdua tertawa kecil. "Mas, kamu sudah pulang?" tanyaku mencoba menahan getaran di suaraku. Bayu tidak tampak merasa bersalah. "Iya dek," Mbak Sarah bilang, "hanya sakit sekali. Kasihan sedangkan membesar begini. Dan Mas Hendra belum pulang kerja." Mbak Sarah menatapku dengan senyum tipis yang kini terasa lebih seperti rasa kasihan daripada rasa iri. "Maaf ya Al, Mas Bayu ini memang terlalu baik. Dia tidak tega melihat mbaknya ini kesulitan." Kata-katanya seperti duri yang menusuk. Aku melihat botol minyak kayu putih dan bantal yang Bayu siapkan untuk menopang kaki Mbak Sarah. Perhatian kecil yang bahkan jarang ia berikan padaku saat aku kelelahan bekerja lembur. "Mas, kamu kok gak bilang dulu ke aku kalau mau pulang cepat?" tanyaku dengan suara yang kini sulit aku kendalikan begitu kami sudah berada di dalam kamar yang tertutup rapat. "Lagian kalau Mbak Sarah memang butuh bantuan mendesak, kenapa kamu gak telepon Mas Hendra aja?" Bayu yang sedang melepas meja kerjanya menghentikan gerakannya sejenak. Ia menghela napas panjang lalu berbalik menatapku dengan sorot mata yang seolah-olah menganggap pertanyaanku adalah sebuah gangguan kecil yang berlebihan. "Mas Hendra lagi ada proyek di luar kota deh. Dia baru bisa pulang nanti malam," jawab Bayu santai. "Lagi pula aku cuma pulang lebih awal 30 menit karena pekerjaanku sudah selesai. Apa salahnya aku pulang dan membantu apa yang bisa aku bantu di rumah?" "Tapi Mas Hendra punya ponsel kan? Sarah juga punya." Tahutku lagi melangkah mendekat dengan dada yang terasa sesak. "Kenapa harus kamu Mas?
Kenapa harus selalu kamu yang jadi orang pertama yang datang setiap kali Mbak Sarah mengeluh? Kamu gak sadar kalau tindakan itu terlalu berlebihan untuk ukuran seorang adik ipar. Bayu melempar kemejanya ke atas ranjang. Wajahnya yang tadi tenang kini mulai menyampaikan gurat kekesalan. Astaga Lina, kamu ini kenapa jadi sensitif sekali? Mbak Sarah itu sedang hamil besar loh, kakinya bengkak sampai susah jalan. Masa iya aku harus membiarkannya kesakitan menunggu Mas Hendra berjam-jam hanya karena kamu cemburu pada hal yang tidak masuk akal? Ini bukan soal cemburu Mas, ini soal batasan. Suaraku meninggi, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kamu memijat kakinya, membelikan vitamin tanpa bilang aku, bahkan pulang cepat hanya untuk dia. Sementara aku lembur, sampai tipes pun kamu jarang sekali menyiapkan perhatian sedalam itu. Bayu terdiam sejenak, namun bukan untuk meminta maaf. Dia justru menggelengkan kepala seolah sedang menghadapi orang yang sedang kehilangan akal sehat. Sudahlah Al, jangan diperpanjang dan jangan bikin keributan. Kasihan Mbak Sarah. Kalau sampai dengar, dia nggak boleh stres dalam kondisinya sekarang. Lebih baik kamu mandi dan istirahat. Dia melangkah masuk ke kamar mandi, meninggalkan aku yang berdiri mematung di tengah kamar. Di rumah ini kebenaran dan perasaanku perlahan-lahan mulai ditumbangkan oleh alasan kemanusiaan dan kondisi hamil yang selalu mereka agungkan bersama.